Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Herliana, NIM 18198. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembangunan. Adapun judul yang saya ambil adalah Proses dan Teknik Penyusunan RPJMD. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang proses dan teknik penyusunan RPJMD, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu RPJMD sendiri. Nah, RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, jangka menengah di sini adalah dalam kurun waktu 5 tahun. RPJMD itu sendiri merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kerja kepala daerah terpilih. Nah, RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan. RPJMD juga disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya adalah tahapan penyusunan RPJMD. Dalam menyusun RPJMD ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, persiapan penyusunan, kemudian penyusunan rancangan awal RPJMD, yang ketiga, penyusunan rancangan RPJMD, yang keempat, pelaksanaan musrembang RPJMD, yang kelima, perumusan rancangan akhir RPJMD, dan yang terakhir adalah penetapan RPJMD itu sendiri. Terkait penjabarannya akan dijelaskan dalam slide berikut. Berikut ini adalah alur, tahapan, dan tata cara penyusunan RPJMD. Yang pertama adalah tahap persiapan penyusunan RPJMD, di mana tahap persiapan penyusunan RPJMD ini memuat analisis gambaran umum kondisi daerah dan pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan. Nah, yang diperoleh dari pengolahan data dan informasi sebelumnya. Kemudian hasil tersebut akan memunculkan sebuah perumusan permasalahan pembangunan daerah yang kemudian akan dianalisis isu-isu strategisnya. Kemudian akan menghasilkan sebuah perumusan terkait penjelasan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Nah, setelah adanya perumusan tersebut, maka akan ditentukan arah kebijakan, kemudian perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang dilanjutkan dengan perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan. Kemudian, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan forum konsultasi publik, yaitu membahas terkait rancangan-rancangan yang telah dibahas sebelumnya. Kemudian, rancangan tersebut akan dibawa ke pembahasan dengan DPRD. Nah, setelah itu, setelah adanya pembahasan dengan DPRD, maka akan muncul sebuah penyelarasan program prioritas dan pendanaan. Nah, untuk tahap awal persiapan penyusunan RPJMD selesai, maka akan dilanjutkan pada tahap kedua, yaitu perancangan awal RPJMD. Dalam perancangan awal RPJMD ini akan memuat penyusunan rancangan strategis SKPD yang kemudian akan menghasilkan sebuah rancangan RPJMD. Rancangan RPJMD ini akan dibawa dalam musrembang RPJMD dan akan menghasilkan sebuah rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD ini akan kembali dikonsultasikan dengan Mendagri sebelum pembahasan dan penetapan perda tentang RPJMD itu sendiri. Adapun tahap dalam penyusunan RPJMD terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD. Yang kedua, orientasi mengenai RPJMD itu sendiri. Yang ketiga, penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD, dan yang terakhir adalah penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Nah, berikut ini adalah jangka waktu yang diperlukan dalam tahapan penyusunan RPJMD. Dalam tahapan penyusunan RPJMD, setelah pelantikan kepala daerah,
Jangka waktu untuk pembahasan rencana awal dengan DPRD adalah jangka waktunya 10 minggu, dan setelah adanya pembahasan rencana awal dengan DPRD akan menghasilkan nota kesepakatan dalam kurun waktu 2 minggu. Kemudian dari nota kesepakatan itu akan ada rencana akhir. Nah, jangka waktu yang dibutuhkan dari adanya nota kesepakatan dan rencana akhir adalah 4 minggu. Kemudian 4 minggu selanjutnya akan sampai pada tahap penyampaian Raperda tentang RPJMD yang kemudian akan dikonsultasikan kepada menteri atau gubernur, dan setelah 4 minggu akan menghasilkan penetapan RPJMD. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahap penyusunan rancangan awal RPJMD. Adapun dalam penyusunan rancangan awal RPJMD ini memuat beberapa langkah, yaitu yang pertama, pengolahan data dan informasi, penelaahan RT RW, analisis kondisi daerah, analisis pengelolaan keuangan daerah, perumusan permasalahan, penelaahan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten kota lainnya. Selanjutnya analisis isu strategis dan penelaahan RPJMD kabupaten, perumusan penjelasan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan. Yang selanjutnya perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah, dan penyusunan indikasi rencana program prioritas, kemudian penetapan indikator kinerja, lalu pembahasan dengan SKPD, dan pelaksanaan forum konsultasi dengan DPRD. Kemudian yang terakhir adalah penyelarasan program prioritas dan kebutuhan pendanaan. Selanjutnya, untuk tahap penyusunan rancangan RPJMD itu sendiri akan dilakukan dengan surat edaran kepala daerah. Bapenda menyampaikan rancangan awal RPJMD kepada Kepala SKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan Renstra atau Rencana Strategi SKPD. Kemudian, kebijakan umum dan program pemberlakuan jangka menengah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dengan DPRD menjadi acuan Kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan Renstra SKPD. Selanjutnya, penyampaian rancangan Renstra SKPD kepada Kepala Bapenda paling lambat 14 hari sejak surat edaran kepala daerah diterima. Dan yang terakhir, Bapeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra SKPD untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rencana awal RPJMD. Setelah tahap penyusunan rancangan RPJMD, langkah selanjutnya adalah musrembang RPJMD. Nah, dalam musrembang RPJMD ini diadakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD. Kemudian, rancangan RPJMD yang dibahas yaitu untuk menjamin penajaman penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan yang mencakup sasaran pembangunan jangka menengah daerah, strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas bawah dan bawah atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang selanjutnya yaitu kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya, indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD. Selanjutnya yaitu komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah dan sinergi dengan RPJMN dan RPJMD daerah lainnya. Setelah adanya musrembang RPJMD, tahap selanjutnya adalah penyusunan rancangan akhir RPJMD.
yang memuat tentang hasil musrembang yang menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJMD. Kemudian rancangan akhir RPJMD dibahas dengan seluruh kepala SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa program jangka menengah terkait dengan tugas dan fungsi SKPD yang disepakati dalam musrembang telah ditampung dalam rancangan akhir RPJMD. Kemudian, dalam pembahasan rancangan akhir RPJMD itu dilaksanakan paling lambat 4 bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Kemudian RPJMD provinsi sebelum disampaikan kepada DPRD untuk ditetapkan dengan Perda terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Mendagri atau Menteri Dalam Negeri. Yang kemudian dalam permohonan konsultasi dijelaskan dengan pokok-pokok substansi materi yang perlu dikonsultasikan dengan beberapa lampiran, yaitu yang pertama rancangan akhir RPJMD, yang kedua berita acara hasil musrembang RPJMD, dan yang ketiga yaitu hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi. Setelah melakukan beberapa tahapan dalam penyusunan RPJMD, sampailah pada tahapan terkait dengan penetapan RPJMD. Nah, dalam penetapan RPJMD ini, kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lambat 5 bulan setelah terpilih. Kemudian, rancangan perda tentang RPJMD tersebut harus dilengkapi dengan beberapa lampiran, yaitu terkait dengan rancangan akhir RPJMD perihal hasil konsultasi dengan Mendagri, serta berita acara hasil kesepakatan musrembang RPJMD itu sendiri. Yang selanjutnya, perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah kepala daerah terpilih. Dan perda tentang RPJMD disampaikan kepada gubernur paling lambat 7 hari setelah ditetapkan ke Kemendagri. Dan Mendagri atau Dirjen Bina Bangda melakukan klarifikasi perda yang telah ditetapkan. Itulah tahap-tahap yang harus disampaikan atau harus dilaksanakan dalam menetapkan RPJMD. Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.